Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri. Saya Muhammad Nur Wahyudi. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menjelaskan tugas makalah yang berjudul Pengangguran, Kemiskinan, dan Fenomena Kriminalitas dalam Perspektif Sosiologi. Adapun tujuan dari makalah ini adalah untuk memenuhi tugas dari Bapak Hendri Masduki pada bidang ilmu pengantar sosiologi. Pertama-tama kami akan menjelaskan tentang Pengertian pengangguran dalam perspektif sosiologi. Pengertian pengangguran dalam perspektif sosiologi. Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif tidak sedang mencari pekerjaan. pengangguran berdasarkan cirinya, yaitu dibagi 4. Yang pertama, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah produk yang telah masuk dalam angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, serta sudah memiliki pekerjaan tapi belum mulai bekerja. B. Pengangguran tersembunyi. Ialah keadaan di mana suatu jenis kegiatan ekonomi dijalankan oleh tenaga kerja yang jumlahnya melebihi dari yang diperlukan. C. Pengangguran musiman. Ialah pengangguran yang terjadi di masa-masa tertentu dalam suatu tahun. Fenomena ini bisa terjadi pada sektor pertanian, di mana petani akan menganggur saat menunggu masa tanam dan saat jeda antara musim tanam dan musim panen. D. Setengah menganggur. Ialah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena keadaan lapangan kerja atau pekerjaan, atau pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu. Nah, faktor penyebab pengangguran dalam perspektif sosiologi yaitu A. Faktor lapangan pekerjaan. Hal tersebut disebabkan rendahnya informasi pekerjaan, ketidaksesuaian skill dan pendidikan. B. Modal usaha. Hal tersebut karena problem akses permodalan serta kebijakan pemerintah tentang permodalan. C. Persaingan ekonomi dan solidaritas sosial. D. Etos kerja. Etos kerja sangat dipengaruhi oleh need for achievement atau kebutuhan prestasi. E. Kreativitas dan inovasi. Aspek yang mempengaruhinya adalah kreativitas dalam wirausaha dan survey of the first. F. Upah kerja. Faktor yang mempengaruhi adalah penurunan upah dan efisiensi tenaga kerja. G. Lagarde. Hal tersebut dipengaruhi oleh karakter individu dan masyarakat yang menolak inovasi, tertutup pada informasi dan sistem nilai keluarga yang tertutup. Dan berikutnya, kami akan menjelaskan arti dari kemiskinan dalam perspektif sosiologi. Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok, baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kriteria dan ukuran kemiskinan dalam perspektif sosiologi yaitu kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kondisi kehidupan dengan standar kehidupan yang sangat rendah. Kemiskinan dapat juga didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang tidak dapat memenuhi kehidupan dasar sebagai manusia, khususnya makanan dan pakaian. Beberapa konsep kemiskinan yang umum dikenal yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut dapat digolongkan ke dalam dua bagian, yaitu kemiskinan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kemiskinan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Kemiskinan relatif yang tidak memiliki batas kemiskinan yang jelas, sebagai analogi adalah sebagai yang tinggal di kawasan elit, yang sebenarnya memiliki pendapatan yang sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum, tetapi pendapatannya masih jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan masyarakat sekitarnya. Kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif adalah konsep kemiskinan yang mengacu pada kepemilikan materi, dikaitkan dengan standar kelayakan hidup seseorang atau sekeluarga.
Perbedaannya adalah bahwa pada kemiskinan absolut, ukurannya sudah terlebih dahulu ditentukan dengan angka-angka nyata atau garis kemiskinan dan indikator atau kriteria yang digunakan, sementara pada kemiskinan relatif kategori kemiskinan ditentukan berdasarkan perbandingan relatif tingkat kesejahteraan antar penduduk. Kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, dan kemiskinan subjektif merupakan konsep pengukuran kemiskinan yang dilakukan secara statis. Kelebihan dari pendekatan kemiskinan subjektif ini adalah bahwa pengukuran kemiskinan dapat dilakukan secara mudah, sehingga hasilnya dapat disajikan lebih cepat, lebih sering, dan lebih teratur. Nah, dan yang terakhir, kami akan menjelaskan tentang pengertian kriminalitas dalam perspektif sosiologi. Dalam sosiologi, kriminalitas atau kejahatan disebut oleh kondisi-kondisi dan proses-proses sosial yang sama yang menghasilkan perilaku-perilaku sosial lainnya. Bentuk kriminalitas atau kejahatan. A. Kejahatan kerah putih, yaitu kejahatan yang mengacu pada kejahatan orang-orang terpandang atau berstatus tinggi, contohnya korupsi dan kolusi. B. Kejahatan kerah biru, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang golongan rendah, contohnya mencuri, jemuran, dan mencopet di bus. C. Kejahatan tanpa korban, yaitu kejahatan yang tidak mengakibatkan penderitaan pada korban akibat tindak pidana orang lain, contohnya berjudi, mabuk, dan narkoba. D. Kejahatan terorganisasi, yaitu kejahatan yang pelakunya merupakan komplotan yang secara bersinambungan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang atau kekuasaan agar terhindar dari hukum, contohnya penyediaan jasa prostitusi. Kejahatan korporat, yaitu kejahatan yang dilakukan atas nama organisasi dan perusahaan dengan tujuan menaikkan keuntungan untuk menekan kerugian, contohnya suatu perusahaan membuang limbah racun ke sungai yang mengakibatkan penduduk sekitar mengalami berbagai jenis penyakit. Ya, sekian penjelasan dari kami tentang pengangguran, kemiskinan, dan kriminalitas dalam perspektif sosiologi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.